Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda PSDK, teman-teman mahasiswa baru 2020, selamat datang di Universitas Gadjah Mada. Selamat bergabung di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Senang sekali pada kesempatan ini kita bertemu dan kita akan bincang-bincang membahas tentang PSDK. Apa itu PSDK? Tak kenal maka tak sayang, kita akan mencoba mengenali PSDK. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Pertama, kita akan membicarakan sejarah PSDK secara singkat. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan bagaimana belajar di PSDK dan support-support apa saja yang diberikan departemen, fakultas, maupun universitas agar teman-teman mahasiswa baru bisa kuliah dengan lancar. Yang pertama kita akan bicara tentang sejarah singkat PSDK. Nah, PSDK atau Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan pada awalnya bernama Jurusan Ilmu Sosiatri. Jurusan ini lahir pada tanggal 10 Juli 1957. Jadi nih kalau kalian ditanya kapan diesnya PSDK, dijawab 10 Juli. Waktu itu jurusan ini lahir merespon kondisi permasalahan bangsa yang carut-marut pasca kemerdekaan. Kita banyak kemiskinan, angka pengangguran tinggi, buta huruf tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka lahirlah jurusan ilmu sosiatri di UGM. Nama sosiatri sendiri analogi dari psikologi, psikiatri. Psikologi ini ilmu murni, psikiatri ilmu terapan. Kemudian ada sosiologi, sosiatri. Sosiologi ini ilmu yang mempelajari masyarakat, ilmu murni. Kemudian sosiatri itu ilmu terapan yang mencoba mempelajari penyakit-penyakit masyarakat. Dalam perkembangannya, para pegiat ilmu sosiatri ini merasa bahwa nama ilmu sosiatri ini kurang berkembang. Dianggap bahwa namanya kurang familiar, juga secara keilmuan statusnya itu tidak jelas. Akar keilmuannya kurang jelas. Maka diadakan perubahan nama jurusan ilmu sosiatri. Ada 4 usulan waktu itu. Yang pertama ada pembangunan masyarakat, kemudian pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan juga ini yang kita pakai pembangunan sosial. Nah, maka pada tahun 2010 setelah melalui proses yang sangat panjang dari tahun 1991 itu diskusi dilakukan, pada tahun 2010 muncullah SK Rektor yang mengesahkan perubahan nama jurusan ilmu sosiatri menjadi jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah, pada waktu 2015 ada perubahan lagi, tetapi ini sifatnya hanya perubahan struktur dari jurusan menjadi departemen. Sehingga mulai 2015 namanya bukan lagi jurusan PSDK, tetapi Departemen PSDK sampai dengan sekarang ini. Nah, teman-teman mahasiswa baru kalau ditanya apa itu pembangunan sosial, tentunya kalian harus tahu dong. Nah, apa definisi pembangunan sosial? Itu banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi paling tidak secara garis besar ada 3. Yang pertama, diskusi atau definisi-definisi yang memfokuskan pada perencanaan sistematis yang menghubungkan antara pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Jadi kalau ditanya pembangunan sosial itu apa? 1, perencanaan yang sistematis untuk melakukan pembangunan, dan yang kedua ada unsur menghubungkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Kelompok yang kedua itu mendefinisikannya sebagai sebuah perubahan struktural. Jadi pembangunan sosial ini baru bisa dicapai kalau ada perubahan struktural, bukan hanya kultural, ekonomi, sosial, tapi juga struktural. Dan yang ketiga yang meliputi proses maupun tujuan, pembangunan sosial adalah sebuah upaya yang berfokus pada potensi manusia, juga berusaha merealisasikan kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itu 3 makna
pembangunan sosial. Nah, apa saja yang dipelajari dalam pembangunan sosial ini? Ada 3, ini mulai melalui proses yang panjang, akhirnya saat ini kita melalui atau memiliki 3 fokus studi. Yang pertama, kebijakan sosial, yaitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Ini fokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, civil society, untuk menciptakan kesejahteraan dengan kekuatannya sendiri. Kemudian yang ketiga, kita memiliki fokus CSR, Corporate Social Responsibility, atau dalam bahasa Indonesia disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Ini berfokus pada bagaimana perusahaan juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sudah mengenal sejarah singkat PSDK. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang nilai-nilai yang dikembangkan dalam PSDK. Ada beberapa nilai yang harus kita resapi selama studi di PSDK dan nanti setelah lulus. Yang pertama adalah humanity. PSDK selalu berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Respect for people. Dan secara spesifik, nilai yang kedua adalah keberpihakan kita terhadap kaum marginal. Sehingga kita harus selalu peka terhadap permasalahan sosial di sekitar kita dan berusaha mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, sebagai bagian dari UGM, kita punya satu nilai yaitu locally rooted, globally respected. Artinya kita berusaha mencari reputasi internasional, tetapi yang mengakar dari kondisi permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebagai sebuah institusi kita punya visi dan misi. Ini bisa dibaca, kita berusaha menjadi lembaga pendidikan yang bereputasi internasional, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pembangunan sosial atau social development menuju Indonesia sebagai negara maju. Kalau saat ini belum menjadi negara maju, maka kita punya cita-cita kelak akan menjadi negara maju. Sehingga ada 4 misi yang kita emban. Yang pertama tentu saja misi pendidikan, kita berupaya menghasilkan ilmuwan di bidang pembangunan sosial. Kemudian juga kita berusaha mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan 3 fokus tadi, kebijakan dan pemberdayaan, untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan tentu saja kita berupaya mendedikasikan ilmu yang kita kembangkan dan juga penelitian-penelitian tersebut kepada bangsa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Dan yang keempat, misi kita adalah mengembangkan tata kelola di departemen secara baik sesuai dengan asas Tridharma perguruan tinggi. Baik, kita kemudian akan sekilas menyimak peraturan-peraturan akademik apa saja yang dikembangkan di UGM dan khususnya di Visipol atau di PSDK. Yang pertama, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan, yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, no sexual harassment. Pelecehan seksual itu tidak ditoleransi di kampus. Juga kita memiliki values atau regulasi, tidak ada diskriminasi, kemudian penyalahgunaan obat, dan kita anti kekerasan. Juga mengharapkan teman-teman mahasiswa baru nanti selama studi itu tidak terlibat dalam perbuatan kriminal. Kalau 1-5 ini Anda lakukan, ancamannya adalah drop out. Jadi ini harap diperhatikan dari awal. Nah, satu lagi peraturan akademik, kalau dulu mahasiswa itu boleh berlama-lama kuliah di UGM, ada yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, maka di periode Anda maksimum studi itu hanya 5 tahun. Jadi perhatikan, jangan molor, jangan terlalu lama. 5 tahun cukup. Apa saja etika akademik yang harus dikembangkan? Kalau Anda sudah masuk dalam perkuliahan dan kemudian mengerjakan karya-karya tulis, maka yang pertama kita sangat menjunjung tinggi anti plagiarisme. Jadi jangan sekali-kali terlibat dalam plagiarisme. Kalau kuliah maka nilainya akan E atau F.
nilai terendah atau bahkan tidak lulus. Kemudian juga cheating dilarang, dan yang terpenting Anda harus respect terhadap penghuni kampus. Anda harus respect terhadap sesama mahasiswa, respect dengan tenaga kependidikan atau karyawan, dan juga respect terhadap dosen. Bagaimana cara janjian, bagaimana cara ketemu, bagaimana cara mengirim email, itu harus dipelajari sebagai aktivitas baru yang mungkin berbeda dengan aktivitas Anda ketika berinteraksi dengan guru SMA di sekolah. Sekarang apa yang ditawarkan oleh fakultas, universitas, dan PSDK ketika Anda studi? Kita punya supporting system banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, kita punya hibah riset. Jadi kalau Anda nanti skripsi, ada peluang untuk memperoleh hibah riset. Tapi ini sangat terbatas. Tapi jangan khawatir kalau Anda tidak bisa mendapatkan hibah riset, Anda juga punya peluang untuk menjadi asisten riset. Kita punya banyak riset di PSDK, riset dosen, riset departemen, yang selalu melibatkan mahasiswa. Jadi kalau Anda sudah semester akhir, semester 7, semester 8, biasanya punya peluang untuk terlibat dalam riset. Ini seperti teman-teman ini yang sedang riset di lapangan. Kemudian kita juga punya channeling magang. Jadi di semester-semester akhir Anda bisa magang di perusahaan, seperti 2 orang teman ini, bisa kita lihat mereka magang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sebuah perusahaan tambang batu bara. Waktu mengerjakan skripsi, Anda juga punya fasilitasi mentoring. Jadi nanti ada kakak-kakak angkatan atau fresh graduate yang baru saja lulus, itu akan mendampingi Anda mengerjakan skripsi. Kemudian Anda juga punya peluang untuk dilibatkan dalam penilaian proper, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, yang lain ini yang dikembangkan oleh fakultas. Anda juga punya peluang untuk ikut dalam program pengembangan kewirausahaan atau sociopreneurship. Saat ini di bawah koordinasi Mas Sais, dosen di Departemen PSDK juga. Nah, di prasarana fisik kita punya banyak hal yang bisa Anda gunakan selama studi. Nanti kalau darurat COVID sudah berakhir, sudah bisa masuk kampus, Anda bisa menikmati digital library. Ini bisa Anda lihat tempatnya nyaman untuk belajar, tersedia komputer for free. Kemudian di bawahnya, di lantai bawahnya ada Digilib Cafe. Anda bisa ngopi-ngopi sambil makan atau sekedar pesan snacks di situ. Pak Jokowi pernah ke sini, ini bisa dilihat fotonya. Yang lain ada Brework, ini co-working space bantuan dari BRI, belum lama diresmikan. Kemudian kita juga punya Visi Point. Visi Point ini semacam kantin, tetapi juga arena untuk berdiskusi, berkolaborasi sesama mahasiswa. Nah, itu teman-teman muda PSDK, teman-teman mahasiswa baru, semoga sekilas bisa mengenal PSDK dan semakin mantap untuk belajar di PSDK. Kita tunggu untuk belajar di minggu-minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.